Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Great Indian Sasset. Ya, perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Sebuah keluarga di India yang menyimpan banyak rahasia di dalamnya. Mereka menganut aliran tertentu yang memiliki kepercayaan bunuh diri akan menghidupkan kembali yang sudah mati dan dilakukan pada bulan tertentu. Namun ini hanyalah bagian dari balas dendam terhadap rasa kecewa yang mereka dapatkan sedari kecil. Membuat Chaitra dan Siri menjadi pembunuh berdarah dingin. Siri menjadi salah satu pengikut setia Swaraj dan juga terlibat dalam rencana pembunuhan ini, namun tidak muncul ke permukaan. Ia adalah tokoh sentral di balik layar yang membantu Chaitra dalam menjalankan aksinya. Heman memandang Chaitra yang duduk dengan tatapan kosong di sebuah bangku rumah sakit jiwa. Ia berbicara dengan psikiater mengenai apa yang dialami Chaitra. Psikiater kemudian memberikan amplop pada Heman. Itu berisi berkas yang dapat membatalkan pernikahan mereka. Namun Heman menolaknya. Ia akan menjaga Chaitra sampai kapanpun. Flashback on Chaitra. Berawal dari kedatangan Chaitra kecil bersama ibunya untuk tinggal bersama pamannya yang bernama Nelakantan. Perlakuan yang manis dari pamannya awalnya tidaklah salah. Namun lama-kelamaan apa yang dilakukan sang paman lakukan mengarah pada hubungan yang tidak sehat. Ia memiliki kelainan orientasi seks, kekerasan fisik seperti memukul, dan kekerasan mental dilakukan pada Chaitra dan Siri. Nelakantan kemudian memiliki seorang guru spiritual yang dipanggil Swaraj. Ia tertarik pada Chaitra dan mengatakan jika Chaitra adalah gadis yang murni. Rasa haus akan kasih sayang yang tidak ia dapatkan dari ayah. Paman membuat ia dekat dengan Swaraj, guru spiritual pamannya yang berhasil membuat Chaitra merasa nyaman dan terlindungi. Chaitra sering ikut melakukan ritual dengan usia yang masih dini. Ia didoktrin mengenai kesetiaan dan cara pandang yang salah. Seperti saat Chaitra memergoki Swaraj berada dalam satu kamar bersama beberapa perempuan. Swaraj mengatakan, jika ini hanya seksualitas, namun denganmu kita spiritual, dan Chaitra percaya dengan apa yang dikatakan Swaraj. Di sebuah taman, Nelakantan dan Swaraj berbincang. Mereka memiliki cita-cita membangun kuil yang megah, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagaimana cara mengerjakannya? Tanpa diduga Chaitra melakukan sesuatu untuk mempermudah apa yang Swaraj inginkan. Ia mendatangi pihak yang memiliki wewenang dengan masalah perizinan. Chaitra melakukan semuanya untuk Swaraj. Chaitra datang kepada Swaraj dengan membawa berkas yang mereka inginkan. Dengan senyuman ia mengatakan jika ia mendapatkan berkas ini dengan cara tidur dengan laki-laki itu. Hingga suatu hari, Siri ketahuan di dalam kamar bersama pacarnya yang seorang tukang kebun. Laki-laki itu mendapatkan siksaan kemudian dibunuh dengan menggunakan palu untuk memukul kepalanya. Setelah itu Siri dipaksa untuk menikah. Saat pesta pernikahan, Chaitra meluapkan emosinya hingga membalikan daun pisang tempat Swaraj makan. Lalu ia pergi meninggalkan pesta. Nelakantan menarik tangan Chaitra dan memaksanya meminta maaf kepada Swaraj. Ia mengantarkan Chaitra menemui Swaraj di pinggir kolam, lalu mengatakan jika Chaitra masih kecil, jadi bertindak tidak dipikir terlebih dahulu. Dan Chaitra pun meminta maaf. Ia marah karena keluarganya memaksa Siri untuk menikah dan Swaraj menyetujuinya dengan alasan apa yang dilakukan akan membawa masalah buat keluarganya. Swaraj mengatakan kita sudah salah dengan menikahkan mereka. Kita batalkan saja pernikahan ini. Apa yang dikatakan Swaraj membuat Nelakantan marah dan mengancam dengan mengatakan jika ia sudah membantu mempermudah syarat membuat kuil di sini, jangan melebihi batas jika tidak mau semuanya berakhir. Swaraj sebenarnya sudah tidak sabar dengan sifat Nelakantan yang sesuka hati dan kemudian ini menimbulkan ide pada Chaitra untuk mengistirahatkan pamannya. Rencana dijalankan ketika pamannya pergi dari kuil dengan mengendarai mobil. Chaitra sudah menyabotase mobil tersebut.
Saat melewati jalan yang sepi dari mobil paman, keluarlah asap yang semakin lama semakin tebal. Tak lama mobil terbakar dengan Nela Kantan berada di dalamnya ikut terbakar. Pembunuhan terhadap Nela Kantan merupakan langkah awal dari rencana pembunuhan yang lainnya dengan motif harta. Chaitra memikirkan ide membunuh anggota keluarga yang lainnya tercetus karena Swaratsi yang mengatakan jika mereka harus pergi ke tempat lain, ia harus membangun citra baru dan membutuhkan biaya yang besar untuk membangun kuil. Keluargaku memiliki banyak uang, jika mereka tidak ada semua akan menjadi milikku. Semua milikku adalah milikmu. Ayo kita bunuh mereka semua, tapi kita tidak akan mendapatkan harta itu jika kita membunuh mereka. Mereka harus mati. Chaitra memperlihatkan video bunuh diri massal yang terjadi di Afrika. Hal itu pula yang digunakan Swarats dengan mengatakan jika Nela Kantan akan kembali hidup jika mereka melakukan bunuh diri massal. Flashback off. Kembali ke masa sekarang, Heman, seorang pemilik kafe, jatuh cinta dengan seorang gadis yang sopan dan lemah lembut. Ya, gadis itu adalah Chaitra. Heman selalu menunggu kedatangan Chaitra yang datang dengan menawarkan cookies jenis baru untuk kafenya. Heman putus asa ketika menyatakan cintanya ditolak oleh Chaitra karena Chaitra sudah memiliki seseorang di dalam hatinya, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke tempat lain karena tidak sanggup melihat Chaitra menikah dengan pria lain. Saat sedang mengemasi barang-barang di kafe, Chaitra datang dan menarik Heman ke rooftop. Kemudian ia mengatakan jika ia tidak bisa menikah dengan laki-laki lain karena mungkin ia menyukai Heman. Tapi kita tidak bisa menikah dalam waktu dekat ini karena aku akan mati. Terkejut dengan apa yang dikatakan Chaitra, Heman masih meminta penjelasan. Chaitra mengatakan jika ia akan bunuh diri bersama seluruh keluarganya. Kami akan bunuh diri dan hidup kembali. Bagi Heman ini tidak masuk akal. Bagaimana orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali? Heman menemui psikiater. Ia menceritakan apa yang terjadi pada Chaitra dan keluarganya. Ini adalah cara berpikir abnormal, menyimpang secara psikologis. Sang psikiater menunjukkan artikel bunuh diri yang terjadi di beberapa negara, termasuk sebuah keluarga yang bunuh diri berjamaah di India. Hingga sekarang masih belum diketahui penyebabnya. Cara mereka mengakhiri hidup mereka, namun ada satu kesamaan, yaitu ada seorang yang mendoktrin konsep bunuh diri massal ke dalam pikiran mereka. Bagaimana jika kita membawa mereka untuk konseling, kata Heman? Itu sangat sulit karena sifat mereka tertutup. Mereka hanya akan terbuka dengan orang yang sudah mereka kenal. Jadi kau harus jadi kenalan mereka. Kau harus jadi bagian dari mereka. Dengan pertimbangan yang matang, akhirnya Heman menelpon Chaitra dan mengajak Chaitra bertemu di kuil. Ia dan Joseph sudah memiliki rencana. Ia akan menikahi Chaitra di kuil tanpa Chaitra tahu. Saat Chaitra berdoa, Heman mengalungkan tali ikatan pernikahan. Heman mendatangi kediaman keluarga besar Chaitra untuk tinggal di sana. Seluruh keluarga berkumpul di ruang tengah dan setelah saling menyapa, bibinya Chaitra meminta menantunya memperkenalkan semua anggota keluarganya. Saat makan malam, Heman bertanya mengenai proses bunuh diri massal dan juga bagaimana mereka mengetahuinya. Ada banyak kejadian yang bisa dijelaskan, hanya saja Heman menunggu waktu yang tepat. ఆయన ఆవహించే శరీరం మనకంటే పవిత్రంగా ఉండాలి. Oke. Keesokan paginya mereka akan melakukan ritual pemanggilan roh setiap hari sampai hari yang ditentukan, dan kali ini Heman sebagai medianya. Semakin mendekati hari, mereka mulai mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Sampai di tempat untuk menggantungkan diri, mereka persiapkan dengan sempurna. Pagi hari, saat Heman sedang berada di jendela, Joseph datang dan memberikan kunci dari gembok yang difotokan oleh Heman. Joseph melemparkan kunci itu ke semak-semak. Kunci itu digunakan untuk masuk ke dalam kamar Nela Kantan. Banyak rahasia yang ditemui di kamar. Itu ruang rahasia yang dapat melihat seluruh kamar yang ada. Foto dan juga roll film dokumenter. Dari roll film dokumenter ini nantilah Heman berhasil mengungkapkan siapa dalang di balik semuanya. Heman secara tidak sengaja bertemu dengan psikiater yang pernah ia datangi dan mereka kembali berdiskusi. Heman mengatakan ia belum menemukan dalang di balik doktrin bunuh diri massal. Kata psikiater ubah cara berpikir dan pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan jika mereka semua mati? Bunuh diri bukan dibunuh. Bisa balas dendam, uang, atau tentang properti. Pikirkan semua kemungkinan.
Heman tidak menyadari itu. Mereka semua berada di meja makan. Heman memulai aksinya dengan menyinggung masalah siapa yang akan menjadi pewaris jika mereka semua melakukan bunuh diri massal dan tidak akan pernah kembali. Setelah itu Heman pergi meninggalkan meja makan dan diikuti oleh bibinya Chaitra. Ia membawa berkas seluruh properti. Ia adalah pewaris setelah Nela Kantan meninggal. Jika aku meninggal, maka cucuku yang akan mewarisinya. Jika mereka juga tidak kembali hidup setelah bunuh diri massal, maka kau berhak memutuskan kepada siapa warisan ini akan diberikan. పొందాలనేది నువ్వే డిసైడ్ చేయి. Aku sudah membuat surat kuasa. Sebenarnya sang bibi sudah mulai menyadari siapa di balik semuanya. Namun ia membiarkan Heman mengetahuinya sendiri dengan memberikan 2 buah roll video dokumenter. Akhirnya hari yang ditentukan datang. Bulan purnama merah penuh. Mereka bersiap melakukan bunuh diri massal, berdiri di posisinya masing-masing dan menggantung diri mereka. Bibi memerintahkan untuk mengikat tangan mereka karena mereka pasti akan berusaha membebaskan diri. Ketika menghadapi kematian, mereka semua bergantung, namun tak lama Heman berhasil melepaskan diri dan kemudian melepaskan Chaitra dari tali gantungannya. Chaitra yang tersadar marah karena ia diselamatkan dan itu tandanya ritual bunuh diri massal mereka gagal. Tiba-tiba lampu di dalam bejana menyala. Ia melihat seorang duduk di kursi goyang dan saat Chaitra menghampirinya ia terkejut karena Swaraj yang duduk di sana dengan mulut yang terisolasi dan tangan yang terikat. Di sini Chaitra sadar jika apa yang ia lakukan sudah diketahui. Ia memberontak dan dihalangi oleh Joseph yang ikut membantu agar rencana Heman berhasil. Chaitra pun mengakuinya di depan Heman. Mereka semua pantas menerima ini. Keluarga seperti apa? Bajingan, mesum, hina, bahkan keluargaku pun tidak ada yang membantu termasuk bibi. Aku pikir tidak akan ada orang yang bisa membantuku hingga aku bertemu dengan Swaraj dan aku merasa nyaman. Tapi bagaimana kau bisa membunuh seluruh keluargamu demi dia? Tanya Heman. Keluarga berarti orang yang hidup bersama dan bahagia, bukanlah sesuatu yang menyakiti orang lain. Seluruh negeri memperjuangkan nasib seorang gadis yang dianiaya di jalan. Tapi tidak ada seorang pun yang membela anak-anak yang mengalami kekerasan di dalam rumahnya. Kita punya tradisi yang hebat mengenai keluarga, tapi itu tidak bisa menyelamatkan anak-anak kita sendiri. Keluarga yang tidak peduli dengan keselamatan anak-anak yang ada di lingkungannya adalah keluarga yang tidak berguna. Mereka semua mati kan? Sekarang aku hanya punya Swaraj. Heman mengungkapkan apa yang menjadi pikirannya, yaitu Chaitra menerima Heman untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ya, Heman memang bagian dari rencana yang dibuatnya. Kekasih yang terlalu mencintai akan cocok dengan nilai-nilai gila di keluarga kami. Bibi, Heman memanggilnya dan Joseph sigap membantu Bibi dengan menggunakan kursi untuk pijakannya. Mereka semua bangkit dari kematian satu persatu. Ini adalah bagian dari rencana Heman. Ia sudah mengetahui semua yang terjadi adalah rencana yang dibuat oleh Chaitra. సెక్స్ అంటే తప్పు ఇష్టం లేకుండా చేస్తే పాపం. Satu hal yang kalian lupakan adalah anak-anak tidak selamanya menjadi anak-anak. Mereka akan tumbuh dewasa dengan kemarahan, dendam, trauma yang mengikuti jika ia mengalami hal tersebut. Hal ini yang dimanfaatkan oleh Swaraj. Saat mengetahui jika Chaitra mengalami kekerasan di rumahnya, ia datang sebagai penyelamat memberikan rasa aman. Buat dokter ini adalah sains, namun buat Swaraj ini adalah bisnis. Ia akan mendapatkan apa yang ia mau melalui Chaitra. Ia menggunakan heroin untuk membuat bahagia. Dengan intensitas tinggi yang dilakukan pada pribadi yang belum matang, menyebabkan mereka menerima begitu saja doktrin yang diberikan sebagai sesuatu yang benar. Apalagi jika seorang itu memiliki masalah dalam keluarganya, akan lebih mudah dipengaruhi. Kau sudah mengetahui apa yang terjadi. Seharusnya kau memanggil ambulans. Karena kalian sudah meminum air suci, mereka semua mulai tidak sadarkan diri satu persatu. Chaitra melemparkan bubuk heroin pada Heman yang menyebabkan mulai merasakan pusing. Swaraj memukul Joseph dengan kursi hingga ia pingsan. Begitu juga dengan Heman. Setelah semua tidak sadarkan diri, Swaraj dan Chaitra memberikan makanan yang sudah dicampuri racun agar kematian mereka diidentifikasi sebagai keracunan dan mati. Mereka menyusun tubuh-tubuh itu menjadi saling berdekatan. Chaitra, jika mereka semua meninggal, maka kamu adalah satu-satunya pewaris, bukan? Ya, Swaraj. Lalu bagaimana jika kau juga mati? Chaitra terkejut dan mulai bisa membaca situasi. Swaraj mendekat dan menyuntikkan sesuatu di leher Chaitra. Aku pikir kau tidak seperti yang lain, tapi ternyata aku salah. Aku akan merindukanmu, Chaitra, dan akan ada Chaitra yang lainnya, kata Swaraj.
Heman bangun dari pingsannya dan melakukan perlawanan, dibantu oleh Chaitra. Berita tertangkapnya Suaraj menjadi headline news di televisi. Seorang pemuka agama terlibat usaha pembunuhan untuk menguasai harta korbannya. Save all your children. Cerita pun kemudian selesai. Banyak pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.